Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Zahra Nazifa, NIM 2024-31125. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Yang pertama yaitu hasil analisis sketsa ruangan. Analisis ruangan berdasarkan IMK. Kelebihan yang pertama adalah tata letak yang ergonomis, di mana meja disekat untuk 8 orang. Ini menjaga privasi sekaligus mendukung postur tubuh saat bekerja agar tetap sehat. Kedua, pencahayaan dalam ruangan sangat ideal karena menggabungkan cahaya alami dari pukul 7 sampai 11 pagi dengan 4 lampu listrik yang ditempatkan di sudut ruangan. Hasilnya, ruangan menjadi terang dan nyaman sepanjang hari. Dan yang ketiga, fasilitas yang memadai. Ruangan ini sudah dilengkapi internet, komputer, ataupun laptop, konektor listrik, serta dispenser, yang semuanya sangat menunjang produktivitas kerja. Yang kedua yaitu adalah kekurangannya. Kita masuk ke kekurangan dari sketsa ruangan ini berdasarkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah ventilasi udara yang terbatas. Ruangan ini hanya mengandalkan AC tanpa adanya jendela ataupun ventilasi alami. Hal ini dapat memengaruhi kualitas udara dan kenyamanan jangka panjang. Kedua, akses keluar masuk ruangan kurang aman karena hanya terdapat satu pintu ruangan karena terdapat hanya satu pintu di ruangan ini. Ini sangat berpotensi membahayakan jika terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran ataupun evakuasi cepat. Dan yang terakhir, penempatan dispenser kurang strategis. Letaknya terlalu dekat dengan meja kerja, sehingga bisa mengganggu mobilitas pengguna yang berlalu lalang, dan juga bisa membahayakan jika air tumpah ke area kerja. Nah, dari hasil analisis tadi, ada beberapa rekomendasi perbaikan berdasarkan prinsip IMK. Yang pertama, untuk sirkulasi udara sebaiknya ditambahkan jendela kecil ataupun ventilasi alternatif. Ini penting agar sirkulasi udara lebih segar dan tidak hanya bergantung pada AC. Kemudian, terkait akses keluar, sebaiknya ditambahkan satu pintu darurat jika memungkinkan. Hal ini untuk mengantisipasi keadaan darurat agar evakuasi lebih cepat dan aman. Terakhir, posisi dispenser disarankan untuk dipindahkan ke pojok ruangan. Dengan begitu, tidak mengganggu mobilitas pengguna dan tidak terlalu dekat dengan meja kerja yang bisa membahayakan atau membuat tidak nyaman. Kemudian, slide ini menunjukkan hasil analisis interface untuk proses input data produk ke sistem. Fungsi utamanya yaitu untuk memasukkan informasi produk seperti nama, kode, stok, dan harga dasar. Komponennya terdiri dari judul interface, form input, tombol save produk, serta navigasi ke halaman lain seperti home, transaksi, dan juga laporan. Dari sisi IMK terdapat beberapa hal penting. Yang pertama yaitu konsistensi sudah cukup baik karena warna dan struktur tampilannya seragam. Namun, dari sisi feedback belum ada notifikasi saat data berhasil disimpan. Untuk navigasi, tampilannya sudah jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, interface juga sudah fokus hanya menampilkan fitur untuk input barang. Tetapi, dari segi aksesibilitas, perlu ditambahkan label ataupun keterangan yang lebih informatif agar pengguna tidak bingung saat mengisi. Kemudian, slide selanjutnya, slide ini membahas analisis interface pada sistem transaksi penjualan barang. Interface ini digunakan untuk memproses transaksi penjualan kepada pelanggan, sekaligus otomatis mengurangi stok barang. Komponen penting dalam interface ini meliputi judul, sales transactions, dan form input berupa pilihan produk, jumlah, kode barang, hingga total harga. Tombol aksi seperti Save Transactions, dan juga navigasi antar halaman seperti Home, transaksi, dan juga laporan. Dari sisi interaksi manusia dan komputer, terdapat beberapa poin analisis. Yang pertama yaitu konsistensi, desain tampilan seragam antar halamannya. Yang kedua yaitu ada efisiensi,
Input cepat lewat drop-down. Yang ketiga ada feedback. Sistem perlu memberikan notifikasi setelah data disimpan. Yang keempat ada validasi. Jumlah stok dicek saat input. Dan yang kelima ada responsif. Stok harus langsung terupdate otomatis. Dengan desain seperti ini, interface sudah cukup jelas, fokus, mudah digunakan, dan bisa mendukung alur transaksi dengan lebih cepat dan rapi. Slide ini membahas interface yang digunakan untuk menampilkan laporan penjualan barang dalam bentuk grafik dan tabel. Fungsinya adalah menyajikan ringkasan penjualan yang bisa diakses kapan saja oleh pengguna. Beberapa komponen penting yang ditampilkan antara lain judul halaman, yaitu sales report, kemudian filter tanggal untuk memilih rentang waktu laporan. Kemudian tombol aksi seperti send Excel dan juga send email. Kemudian grafik batang atau bar chart kayak penjualan per produk. Kemudian tabel berisi data tanggal, nama produk, jumlah terjual, dan juga total harga. Kemudian ada navigasi menuju halaman home, transaksi, dan juga laporan. Dari sisi interaksi manusia dan komputer, analisisnya meliputi yang pertama ada konsistensi tampilan dan navigasi yang seragam. Yang kedua, efisiensi karena data langsung ditampilkan dalam grafik dan tabel. Yang ketiga ada fleksibilitas, pengguna bisa unduh atau kirim laporan. Yang keempat ada visualisasi yang mempermudah pemahaman data. Dan yang terakhir ada kontrol. Pengguna bisa sortir laporan berdasarkan tanggal. Interface ini sangat mendukung kebutuhan interface ini sangat mendukung kebutuhan manajerial karena informatif, cepat, dan mudah diakses. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.